Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius bab 19 ayat 3 sampai dengan 12. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian mengapa Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya, hubungan antara suami istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, selama saya menjadi imam 33 tahun, kalau tiap bulan saya menikahkan 2 pasang mempelai saja, saya hitung sudah ada 33 kali 12 kali 2, maka berjumlah 792 pasang mempelai. Belum lagi dihitung kalau musim menikah itu saya menikahkan 1 kali nikah itu 3 pasang mempelai. Itu kadang-kadang terjadi. Hanya saja setelah saya mengamati perjalanan keluarga-keluarga yang saya nikahkan, banyak yang terseok-seok di dalam mewujudkan keluarga Katolik sesuai dengan janji perkawinannya. Ya, ada yang merasa sulit di dalam keuangannya, sulit dalam hubungan pribadi mereka sehingga bertengkar, sulit di dalam
menyambut dan mendidik anak, ada terjadi masalah-masalah yang berkenaan dengan seksual, mengambil keputusan bersama pun terasa sulit. Bahkan ada yang minta pulang ke orang tua atau malah dipulangkan ke orang tuanya. Saling menyakiti hati satu dengan yang lain. Bahkan yang aneh dan lucu itu barusan menikah sudah jatuh hati kepada wanita yang lain. Juga ada yang main-main dengan wanita lain walaupun sudah menikah. Juga terjadi kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Banyak peristiwa realita terjadi dalam keluarga setelah mereka menerima sakramen perkawinan. Saudara-saudara, di dalam Injil ditegaskan bahwa tidak ada alasan untuk cerai. Karena sejak semula pria dan wanita dijadikan satu daging oleh berkat Tuhan itu. Maka keluarga Katolik yang membangun hidup keluarganya itu merupakan kesatuan pribadi-pribadi yang hidup atas dasar kasih dengan janji suci, yakni mereka hidup bersama dalam kesetiaan dan dalam cinta yang dalam. Dan yang dikejar atau yang dituju, yang dicita-citakan adalah membangun keluarga yang hidupnya sejahtera secara lahir dan batin. Keluarga Katolik menjalani hidup keluarganya di atas fondasi kasih antara suami dan istri itu. Dengan demikian, keluarga yang mendasarkan pada kasih kepada pasangannya akan membentuk pribadi yang diwarnai rasa damai. Karena dalam hati berniat dengan segala cara ingin menyejahterakan, ingin membahagiakan pasangannya. Pada realita kehidupan bersama, kenyataannya mudah manusia didominasi oleh perasaan-perasaannya, benci, tidak menghargai orang lain, hidupnya dikuasai oleh egoismenya, tindakan-tindakan entah sadar atau tidak mudah melukai hati orang lain. Ini mudah terjadi. Maka keluarga-keluarga yang lengah di dalam mewujud nyatakan kasih akan muncul keinginan-keinginan untuk mengutamakan keinginan dirinya sendiri, dan dalam praktek terasakan yang mendominasi suasana keluarga adalah konflik
dari pagi sampai malam bertengkar, tidak ada warna damai, masing-masing pribadi ingin membenarkan diri dan menyalahkan pasangannya. Dan masih banyak akibat dari kecenderungan memenangkan diri atau egoisme itu. Nah, dalam keadaan suasana keluarga yang macam ini, justru keluarga Katolik yang mendasarkan hidup kepada hati kasih, diharapkan keluarga Katolik ini mampu bahkan menjadi teladan, menjadi saksi bagaimana menjalani kehidupan keluarga yang selalu berusaha untuk membahagiakan pasangannya, dan bagaimana iklim yang berwarna damai dalam keluarga selalu diutamakan hadir di dalam keluarganya. Justru keluarga Katolik yang menjunjung tinggi semangat kasih dalam bahtera keluarga, tidak mengenal kata cerai. Di dalam benaknya pun tidak ada terbersit kata cerai itu. Karena suami istri mengupayakan terus bagaimana saling menyayangi dan saling memberikan diri semakin hidup subur di dalam keluarganya. Lewat sabda Tuhan, semoga keluarga-keluarga Katolik dengan penuh percaya diri menjadi saksi yang handal, menghadirkan kasih Allah mewujud di dalam keluarga Katolik masing-masing, dan itulah kesaksian yang sangat hidup, yang sangat jelas di mata masyarakat umum. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.